Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Iqbal Edwin, seorang bisnis analis dan Odoo Functional Consultant. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas fitur Project Dashboard and Profitability, di mana kita akan mempelajari bagaimana cara memantau kesehatan proyek dalam satu layar, mulai dari melacak pencapaian milestone hingga menganalisis pendapatan dan biaya secara real time. Ini adalah alat bagi setiap project manager untuk memastikan proyeknya tetap on track dan menguntungkan. Langsung saja kita mulai simulasinya, di mana saya akan memulainya dengan pembuatan sales order ya. Di sini saya membuat sales order melalui modul sales. Saya memiliki klien Pak Ahmad Tubagus. Dia memesan sebuah jasa renovasi bangunan, dalam hal ini rumah ya, tanpa teks. Misalkan sudah saya kalkulasi dan saya berikan harga misalkan 250 juta rupiah. Nah, sudah sesuai semuanya, total sales ordernya, lalu saya konfirmasi. Di sini terbentuklah sebuah project dengan 7 task di dalamnya. Satu project ini ada di modul project, namun sebelumnya saya akan memintakan DP ke Pak Ahmad tuh bagus. Saya create invoice dari SO-nya aja. Saya akan meminta DP 40% misalkan. Saya create draft. Lalu sudah sesuai, saya konfirmasi customer invoice-nya. Lalu pada saat Pak Ahmad tuh bagus membayar, saya registrasi pembayarannya di sini. Lalu sudah paid ya. Dan kalau teman-teman lihat di sini terbentuk sebuah analitik ya. Ini adalah analytic account di mana nantinya si in, uh, jumlah dari invoice ini akan masuk ke proyeknya SO01 Pak Ahmad Tubagus. Nah, kita kembali ke SO-nya. Kan di sini ada sebuah project dengan 7 task. Ini ada di model project. Jadi nanti dari tim proyek bisa mengakses project tersebut. Sama Odoo sudah dibuatkan SO01 sebuah project renovasi dengan kliennya Pak Ahmad Tubagus. Nah, di sini ada task atau aktivitas mulai dari survei dan RAB hingga serah terima pekerjaan. Saya langsung cepetin aja, misalkan pada saat aktivitas survei dan RAB in progress bisa kita pindahkan card-nya. Pada saat sudah selesai kita done di sini dan kita pindahkan stage-nya. Lalu selanjutnya pengadaan bahan material. Nah, di sini kan akan ada pengeluaran untuk membeli bahan material untuk proyek tersebut ya. Nah, saya coba lakukan pembelian melalui modul purchase. Saya akan membuat purchase order ke vendor saya. Saya akan membeli beberapa bahan material ya, mulai dari semen, lalu pasir, sampai dengan besi. Dan ini nanti bisa disesuaikan saja sama pengeluaran yang dikeluarkan ya. Dengan kuantitinya saya asumsikan misalkan masih 100, 50, dan 50. Oke. Tanpa teks di sini, saya hapus teksnya. Lalu saya harus mengisi analytic distribution ya. Analytic distribution ini sama kayak di invoice, fungsinya nanti setiap pengeluaran yang ada di item tersebut akan dicatatkan untuk pengeluaran project tersebut ya. Dalam hal ini projectnya Pak Ahmad tuh bagus. Semuanya sudah sesuai totalnya. Saya konfirmasi order, sama Odoo dibuatkan sebuah dokumen penerimaan barang. Saya langsung validasi aja pada saat barang tersebut datang ke inventory kita, saya validasi. Lalu barang diterima, saya lakukan pembayaran. Saya create vendor bill di sini. Jumlahnya sudah otomatis ya berdasarkan PO-nya. Bill date-nya saya isi. Lalu sudah sesuai, saya konfirmasi vendor bill-nya. Pada saat saya melakukan pembayaran, saya registrasi pembayaran tersebut di Odoo. Saya create payment. Di sini statusnya sudah paid ya vendor bill-nya. Lalu selanjutnya saya coba, misalkan ada pengeluaran untuk jasa tukang ya. Saya langsung bikin pakai vendor bill aja di modul accounting. Ada vendor bill, saya pilih dulu vendornya, misalkan dari perusahaan.
produknya saya bikin jasa tukang bangunan harian ya. Analytic account-nya saya isi. Di sini saya asumsikan misalkan saya pakai 40 hari kerja tanpa teks. Nah, sudah sesuai. Saya konfirmasi, sorry, build date-nya saya isi juga. Saya konfirmasi lalu saya bayar. Nah, di sini kan berarti task untuk pengadaan bahan material misalkan sudah selesai. Saya kembali lagi ke modul project. Saya update tasknya, lalu ke aktivitas selanjutnya ya. Nah, di sini saya sudah men-set bahwa project tersebut sebenarnya ada milestone ya. Ada milestone project. Di sini statusnya hijau. Hijau itu berarti semua task yang ada di milestone tersebut berarti sudah selesai. Nah, pada saat sudah selesai, di sini ada kolom reach, berarti sudah saya capai ya milestone-nya, lalu saya checklist aja, lalu saya save. Nah, saya mau memperlihatkan bahwa di Odoo itu sebenarnya dia sudah menyediakan sebuah fitur project dashboard. Kalau teman-teman bisa lihat, project dashboard ini isinya adalah semua hal detail terkait dengan project tersebut, mulai dari task, sales order, invoice, hingga dengan vendor bill. Lalu juga milestone-nya otomatis sudah terupdate. Jadi teman-teman dari dashboard ini bisa melihat segala aktivitas dan detail terkait dengan proyek tersebut. Lalu di project dashboard ini juga Odoo bisa memberikan informasi keuangan ya, mulai dari revenue-nya berapa, terus berapa yang sudah di DP. Kalau di sini kan revenue-nya yang akan didapat untuk proyek tersebut 250 juta. Lalu yang sudah di invoice atau di DP itu 100 juta. Berarti sisa 150 juta lagi yang bisa kita invoice ke customer. Itu untuk pemasukan. Begitu juga pengeluaran. Di sini ada pengeluaran dari purchase order dan vendor bill ya. Totalnya sudah sesuai dan pada saat kita bayarkan berarti sudah di build ya. Sudah sesuai juga semuanya. Nah, ini saya coba zoom out. Nah, di sini ada totalan nih. Totalan ini adalah berapa revenue dikurangi cost secara keseluruhan ya. Kalau di sini jadi Odoo menghitungkan sangat detail baik dari pemasukan hingga pengeluaran. Jadi dengan fitur dashboard ini teman-teman bisa melihat apakah pada saat ini proyeknya sudah minus atau masih surplus ya. Lalu saya mau memperlihatkan juga di sini kalau kita bikin new, di sini teman-teman bisa nge-track progresnya berdasarkan persentase ya. Saya coba bikin progress project, statusnya on track, bisa dipilih nanti sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu progresnya misalkan sudah 29% karena sudah reach ke milestone yang pertama. Saya save, saya kembali ke dashboardnya. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa ada progress project yang sedang on track dan begitu pula dengan persentasenya. Nah, inilah kekuatan dari fitur dashboard project yang ada di Odoo. Dengan data profitabilitas yang akurat, teman-teman bisa mengambil langkah strategis lebih awal sebelum masalahnya benar-benar muncul di lapangan. Kalau misalkan teman-teman ada ide selanjutnya mau bahas tentang apa di YouTube ini, silahkan tulis saja di kolom komentar. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.